Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang terhormat dosen usul fikih Dr. Muhammad Jidni Nafi Hasbi SEME, yang saya banggakan teman-teman kelas B13 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi tentang ijma' sebagai sumber hukum Islam. Sebagai pengantar, ijma' adalah konsensus para ulama dalam menentukan hukum. Dalam Islam, ijma' berfungsi sebagai sumber hukum yang penting setelah Al-Quran dan hadis. Memahami ijma' membantu kita untuk mengaplikan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Quran dan hadis. Konsep ini mengacu kepada kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu perkara yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber tersebut, yakni Al-Quran dan hadis. Ijma' menjadi landasan bagi para ulama untuk memberikan fatwa dan hukum dalam berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Definisi ijma' berasal dari kata jama'ah yang berarti mengumpulkan. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Hal ini menjadi penting karena menunjukkan kesatuan pandangan dalam masyarakat muslim. Ijma' didefinisikan dalam konteks hukum Islam. Ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' yang mengenai suatu kejadian atau kasus. Dengan kata lain, ijma' adalah keputusan bersama para ulama yang memiliki kapasitas untuk berijtihad dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Jenis-jenis ijma'. Ijma' terbagi menjadi dua, yakni ijma' qauli atau pernyataan dan ijma' fi'li atau ijma' perbuatan. Keduanya memiliki peran penting dalam menerapkan hukum untuk menentukan konsensus di kalangan ulama. Secara umum, ijma' dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ijma' jahiri. Ijma' jahiri adalah kesepakatan yang tampak jelas dan dapat dilihat secara langsung dari pernyataan atau tindakan para ulama. Jenis ijma' ini biasanya terjadi ketika para ulama secara terang-terangan menyatakan pendapat yang sama mengenai suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah ijma' sukni. Ijma' sukni adalah kesepakatan yang tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi dapat diketahui dari tindakan atau praktek umum umat Islam. Jenis ijma' ini lebih sulit untuk dibuktikan, namun tetap diakui sebagai sumber hukum Islam. Ijma' dalam praktik, ijma' sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahwa ijtihad dan pemikiran kritis sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Praktik ijma' dalam sejarah Islam telah berlangsung sejak masa sahabat Nabi SAW. Para sahabat seringkali bermusyawarah dan mencapai kesepakatan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Seiring berjalannya waktu, praktik ijma' terus berkembang dan menjadi bagian integral dari metode penentuan hukum Islam. Dalam praktiknya, ijma' biasanya dilakukan oleh para ulama yang memiliki kapasitas di bidangnya untuk berijtihad. Mereka akan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama terdahulu sebelum mencapai suatu kesepakatan. Hasil dari ijma' kemudian dijadikan sebagai dasar dan menetapkan hukum suatu perkara.
Kriteria ijma. Untuk dianggap sah ijma harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, yang pertama adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Kesepakatan harus melibatkan seluruh ulama yang memiliki kapasitas dan untuk berijtihad pada suatu masa tertentu. Selanjutnya, sesudah wafatnya Rasulullah, ijma hanya berlaku untuk persoalan yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian, mengenai hukum syariat, kesepakatan harus berkaitan dengan hukum syariat, bukan masalah-masalah yang bersifat duniawi. Selanjutnya adalah kriteria ijma adalah tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan. Tidak boleh ada perbedaan pendapat yang signifikan di antara para ulama mengenai suatu masalah. Kesepakatan harus dari para ulama yang kompeten, tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan dan harus dilakukan dalam konteks yang relevan. Kesimpulannya, ijma menjadi sumber hukum dalam Islam, menunjukkan pentingnya konsensus di kalangan para ulama. Dengan memahami ijma, kita dapat lebih menghargai dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ijma merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan dan dalam sistem hukum Islam. Kesepakatan para ulama yang memenuhi kriteria tentu menjadi landasan dalam menetapkan hukum yang tidak dapat secara eksplisit termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, ijma berperan penting dalam menjaga kemaslahatan dan memastikan kelangsungan ajaran agama. Ini yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.